Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Selamat Mulyanto dalam video pembelajaran mekanika teknik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas menghitung gaya batang dengan metode Cremona. Jadi di video pembelajaran sebelumnya saya sudah menghitung gaya batang dengan keseimbangan titik puhul, kemudian dengan metode Reiter, dan sekarang saya coba untuk menghitung gaya batang dengan metode Cremona. Jadi ini metode yang dihitung secara grafis atau dilukis dengan lukisan. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, and share di channel ini. Dan untuk lebih jelasnya mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Jadi metode Cremona ini ada beberapa hal sebelum kita menggunakan metode Cremona yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Jadi yang pertama, gambarlah dengan skala yang teliti karena di sini tidak memakai hitungan secara analitis, tetapi ini dihitung dengan lukisan, sehingga skala ketepatan menggambar melukis itu sangat diperlukan ketelitiannya. Nah, jika kalian menggunakan manual pensil gitu ya, maka pensilnya itu harus benar-benar runcing dan memindahkan garisnya itu, memindah garis dengan dua garisnya itu harus benar-benar tepat. Kemudian yang kedua, pada setiap titik puhul itu maksimum dua gaya yang belum diketahui, hampir sama dengan metode sebelumnya. Kemudian gayanya dapat dilukis lukisan tertutup. Jadi nanti cirinya di setiap titik puhul lukisannya itu harus tertutup. Kemudian yang ketiga, gaya yang meninggalkan titik puhul adalah batang tarik. Begitu sebaliknya, gaya batang yang menuju titik puhul adalah gaya batang tekan. Kemudian pada lukisan cukup diberi tanda nomor batang saja, tidak perlu diberi anak panah. Kemudian setiap lukisan pada titik puhul harus merupakan lukisan yang menutup. Tadi yang sudah saya sampaikan di poin yang kedua ya. Jadi lukisan di tiap titik puhul itu nanti harus menutup. Kemudian yang keenam, dalam keadaan tertentu sebuah gaya batang dapat dilukis dua kali. Jadi dalam keadaan tertentu setiap batang boleh dilukis dua kali agar lukisannya itu menutup. Yang penting besar dan arah gaya batangnya itu tidak dirubah. Kemudian yang ketujuh, arah putaran lukisan dapat ke kanan dan atau ke kiri, yang penting arah lukisannya sama. Jadi silakan mau ke arah jarum jam atau ke kiri, tapi saya biasanya cenderung ke kanan mengikuti arah jarum jam. Nah, sebagai contohnya ini diketahui konstruksi rangka batang kuda-kuda. Nanti seperti gambar di bawah, P1 sama dengan P2 300 kg, kemudian P2, P3, P4-nya 600 kg, kemudian kemiringan kuda-kudanya adalah 30 derajat. Kemudian hitunglah besarnya gaya batang 1 sampai dengan 13 dengan metode Cremona atau metode lukisan ya. Sehingga langkah yang pertama kalian harus menentukan skalanya dulu, ini skala jarak ya. Jadi saya di sini menulis skala jaraknya 1 cm sama dengan 1 meter supaya nanti kita mudah mengalihkannya. Jadi 1 cm 1 meter. Sehingga kamu lukis ya. Ini panjangnya berapa ditentukan. Nah, karena ini panjangnya tidak diketahui, hanya pakai sudutnya saja ya kan tadi ya. Mohon maaf, ini panjangnya adalah 4 kali 2 meter ya. Jadi berarti kan 8 meter ya. 8 meter berarti ini ke sini adalah 4 meter, ini ke sini adalah 4 meter. Kemudian kamu tentukan sudutnya ini dulu. Sudutnya tadi 30 derajat. Kita hubungkan ke sana 30 derajat, terus berarti ini panjang ini adalah 2 meter. 2 meter, 2 meter, 2 meter. Kemudian kita hubungkan ke sana, ini dihubungkan, ini tarik. Jadi langkah yang pertama, gambar ini tuh harus betul terlebih dahulu ya. Kalau gambar soalnya saja ini tidak betul, tentu saja nanti dipindah ke Cremonanya nanti tidak akan tepat.
Jadi mesti selisih, bisa selisih 2 mili, selisih 3 mili, nanti dikalikan sudah angkanya berbeda, sehingga gambar soalnya ini harus benar-benar teliti. Berarti ini tadi saya ulang, ini berarti 8 cm, dari sini 4 cm, ini 2 cm, 2 cm, kemudian sudutnya ini adalah 30 derajat, 30 derajat. Ini sudah oke seperti ini. Kemudian ini untuk menghitung reaksi tumpuannya sangat mudah ya, sudah berulang-ulang sejak awal sampai akhir. Karena ini simetris sehingga beban yang ada di gaya yang di sini tinggal dibagi dengan 2 gitu ya. Jadi jumlah P1, P2, P3, P4, P5 dibagi 2 sehingga ketemunya RAV dan RBV itu sama dengan 1200. Kalau dikontrol ya berarti gaya ke atas harus sama dengan gaya yang ke bawah. Jadi ini tadi 2 RA-nya 1200, RB-nya 1200, maka totalnya 2400 karena beban P1 sampai P5 itu juga 2400. Karena sudah sama berarti sudah betul. Untuk selanjutnya kita langsung akan menggambar satu persatu. Jadi soalnya tetap kita taruh di sini. Ini tadi yang sudah diskala dengan betul ya. Tentu saja sudutnya juga sudah betul dengan tadi skala jarak 1 cm sama dengan 1 meter. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan daftar urutan lukisan gaya batangnya dari masing-masing titik pukulnya. Jadi kalau seperti ini tadi kan pada catatan atau hal-hal yang perlu diperhatikan, pertama harus 2 batang yang belum diketahui yang dilukis dulu. Berarti dari gambar soal ini maka di titik pukul A atau di titik pukul B yang bisa dihitung terlebih dahulu. Sehingga untuk memudahkan saya pilih di titik pukul A. Titik pukul A itu nanti boleh arah putarannya ya, arah lukisannya itu boleh ke kanan atau kiri. Saya tadi sudah menyampaikan saya lebih suka ke kanan, sehingga di titik pukul A ini urutan lukisannya berarti pertama adalah RA ini. Di sini ada RA, kemudian ke kanan setelah RA berarti ada P1. Setelah P1 adalah batang 1, setelah batang 1 adalah batang 5. Sehingga kalau sudah kita coba lukis ya, di sini kita pindah ya. Tetapi sebelumnya kalian juga harus menentukan skala gayanya ya. Skala gayanya kamu tentukan terlebih dahulu. Ini saya tentukan 1 cm sama dengan 300 kg ya. Sehingga kalian lukis dulu, ini dari ini ke sana ini tadi berapa? 2400. 2400. Ini harus benar-benar tegak ya. Jadi harus tegak, ini sejajar dengan ini harus tegak. Berarti 2400 dibagi 300. Kemudian separohnya ini kan berarti RB tadi 1200, ini berarti RA 1200. Oke. Kalau sudah, jadi pertama menentukan skala gayanya dulu, kemudian kamu tentukan panjang RA dan RB. Jadi tadi RB-nya adalah 1200 dibagi 300, begitu juga RA-nya 1200 dibagi 300. Oke, sudah ketemu seperti ini. Sekarang kita lihat di titik pukul A ini. Titik pukul A yang dilukis dulu adalah RA. RA mana? Kan pertama dari sini ya. Ya. RA berarti ke sana. Mohon maaf ini mestinya lukisannya itu satu-satu. Ini saya langsung jadi satu sudah jadi, sehingga kalian harus benar-benar cermat untuk memperhatikan lukisan per titik pukulnya. Ulang ya, di titik pukul A urutannya adalah RA ini. RA ke sana. Oke. Setelah RA apa? P1 ini. Saya sudah tulis P1 berarti turun. P1. Setelah P1 apa? 1 batang 1 nih. Batang 1 ini kalian pindah ke sini ya, menggunakan 2 garisan sejajar dipindah ke sini. Ini batang 1 ke sana. Setelah batang 1, batang 5 ini ya. Batang 5 dipindah ke sini. Nah, tentu saja
batang 5 ini akan menutup pada garis semula di titik RA awal. Ini tadi kan mulanya RA. Sehingga batang 5 juga akan ketemu di awal menggambar tadi. Oke, kalau sudah berarti kan ini tadi pertama saya ulangi RA, P1, batang 1, kemudian batang 5. Nah, besarnya batang 1 berapa ya? Tinggal ini. Batang 1 diukur dari garis ini ke sini berapa senti dikalikan skala jarak dikalikan dengan skala gaya. Karena ini menuju titik pukul berarti ini gaya tekan ya. Karena ini meninggalkan titik pukul ini berarti namanya adalah batang tarik. Oke, sudah. Kalau sudah sekarang kita lanjutkan di titik pukul C. Kenapa di titik pukul C? Karena di titik pukul C itu ada dua batang yang belum diketahui yaitu batang 9 dan 6. Batang 5 kan sudah. Tapi kalau di titik pukul F belum bisa. Kenapa? Masih ada 1, 2, 3 ada batang 2, batang 10, batang 9 itu belum diketahui. Sehingga kita pilih titik pukul C. Titik pukul C ke kanan yang dilukis apa dulu? Berarti batang 5, batang 9 dan batang 6. Oke. Kita mulai pertama batang 5 ya. Batang 5 tadi mana? Batang 5 ini ya. Ini adalah batang 5, kemudian batang 9 ini. Setelah batang 5 9. 9 ternyata 0 ya. 0. 9 kemudian 6 ke sana lagi. Jadi batang 5 itu sama dengan batang 6 batang tarik. Jadi tinggal diukur panjang ini, titik ini ke sini. Ini panjangnya berapa? Dikalikan skala jarak, dikalikan skala gaya. Ini termasuk batang tarik. Jadi besarnya batang 5 itu sama dengan batang 6. Oke, sekarang kita lanjutkan di titik pukul F. Di titik pukul F, kita mulai melukis dari batang 1. Seperti ini. Batang 1, P2, 2, 10, 9. Jadi putar ke kanan. Jadi batang F 1, P2, 2, 10, 9. Karena yang belum diketahui tinggal batang 2 dan 10. Oke, kita mulai dari batang 1. Berarti ini. Batang 1, kemudian setelah batang P2, setelah P2 adalah batang 2, setelah batang 2 adalah batang 10 ya. Maaf ini batang 2, terus batang 10, setelah batang 10 batang 9. 9-nya kan tadi 0 ya. Berarti di sini ya. Oke. Jadi seperti itu di titik pukul F. Sekarang di titik pukul G. Di titik pukul G berarti ya batang 2, P3, 3 dan 11. Ini batang 11 ya, maaf tidak ditulis ya. 11. Kita mulai dari batang 2 dulu. Ya, batang 2 ini batang 2, kemudian P3, setelah P3 ke sana adalah batang 3, setelah batang 3 adalah batang 11. Ini. Jadi sama ketentuan besarnya batang 11 itu berapa tinggal diukur. Dari titik ini ke sini diukur berapa senti, dikalikan skala jarak, dikalikan dengan skala gaya. Oke, sekarang di titik G sudah, sekarang di titik D. Di titik D berarti batang 6, batang 10, batang 11, batang 12, batang 7. Sekarang dimulai dari batang 6 dulu tadi ya. Batang 6, di titik di 6, kemudian 10. Batang 6, batang 10, setelah 10, batang 11 ini ya. Setelah batang 11, batang 12, setelah batang 12 adalah batang 7. Ini sudah menutup. Sekarang kita sebenarnya dihitung di sini sudah cukup, di titik ini sudah, kan sudah ketemu semua, cukup separuh. Tapi nggak apa-apa kita gambar semuanya ya, nggak apa-apa. Selanjutnya kita hitung di titik pukul E. Titik pukul E berarti ini batang 7, batang 13, batang 8. Ya. Batang 7 tadi sini ya.
7, 13-nya 0 tadi ya, kemudian batang 8. Karena batang 7 itu sama dengan 8. Atau batang 5, batang 6, batang 7, dan batang 8 itu sama. Sehingga ini di sini. Yang 0 itu batang 13-nya itu yang 0. Batang 13 itu sama dengan batang 9 sehingga 0. Kemudian di titik buhul H. Titik buhul H itu dari sini. Berarti ada batang 13, batang 12, batang 3, P4 dan 4. Kita mulai dari batang 13. Batang 13 kan tadi 0. Setelah 13 adalah 12 ini. Ya. 0 ini 12. Setelah batang 12 adalah batang 3 ini ke sini. Batang 3. Setelah batang 3 P4. Ini P4 ke sini. Setelah P4 kemudian 4 ke sini. Ya, maaf ini. Setelah P4 kemudian batang 4. Setelah batang 4 adalah setelah P4 adalah ini loh. Setelah P4 adalah batang 13 ini ya. Jadi P4 kemudian 13. 13-nya kan 0. Berarti tadi mulainya di sini sehingga kembali di sini. Oke. Kemudian sekarang di titik buhul B. Titik buhul B itu berarti di sini. Berarti RB ya kan di sini. RB kemudian batang 8, batang 4, kemudian yang terakhir adalah P5. Ulangi, lukisannya di sini berarti pertama adalah RB ya di sini. RB kan di sini. Dari sini gini. RB, setelah RB adalah batang 8 nih, batang 8. Setelah batang 8 adalah batang 4. Setelah batang 4 adalah P5. Oke, saya ulang lagi di titik buhul B. Pertama adalah RB, setelah RB adalah batang 8, setelah batang 8 adalah batang 4, setelah batang 4 adalah P5. Gitu. Jadi untuk mengetahui tekan dan tariknya tinggal dilihat kalau menuju titik buhul berarti tekan, sehingga di sini sudah saya tulis ini. Jadi kalau yang batang 1, 2, 3, 4, 12, 10 itu berarti adalah batang tekan. Kemudian yang batang tarik itu 5, 6, 7, 8. Kemudian batang 9 dan 13 adalah 0. Ini. Nah, kalau sudah seperti ini, tadi kan sudah tahu besarnya gaya, tinggal diukur panjang batang ini dikalikan skala jarak, dikasihkan dengan skala gaya, kemudian dikelompokkan mana yang tekan, mana yang tarik. Sehingga di sini sudah saya kelompokkan daftar gaya batangnya seperti ini. Batang 1 berarti tekan. Tadi skala gaya diukur ya, diukur panjang batang 1 ini berapa senti dikalikan skala jarak dikalikan dengan skala gaya. Batang 2 tekan ketemunya sekian. Batang 3 tekan, batang 4 juga tekan. Kemudian ini tadi batang 5, 6, 7, 8 ini yang batang tarik ya. Sama ya. Batang tarik sama semuanya 5, 6, 7, 8. Kemudian batang 9 dan batang 13 tadi yang 0 ya. Yang 0 kemudian batang 10 tekan 600 sama dengan batang 12 juga 600, batang 11 570. Demikian tadi menghitung gaya batang menggunakan metode Cremona. Jadi sekali lagi dalam metode ini yang sangat penting adalah dalam menentukan skala dan melukis, termasuk memindahkan garisnya itu harus benar-benar sejajar, dan kalau manual ballpoint atau pensilnya harus benar-benar runcing. Karena nanti kalau selisih 1 mili saja dikalikan nanti di sini pasti akan berbeda dengan hitungan analitis. Sehingga ketelitian dalam memindahkan garis, menggambar dan menyekala tentu saja sangat diperlukan dalam menghitung menggunakan metode Cremona. Demikian tadi, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share di channel ini. Selamat bertemu kembali dengan video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.